Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan tidak bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan pada kita. Yang kita sadari nikmat tersebut atau tidak kita sadari. Yang dengan nikmat-nikmatnya tersebut yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, yang besar harapannya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur pada Allah, orang-orang yang bisa menggunakan nikmatnya tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat anak dan keturunan. Yang untuk mensyukuri nikmat tersebutlah kita sekarang hadir di sini. Sebagai bentuk usaha kita, upaya kita belajar memperbaiki lagi diri kita, bagaimana mentarbiyah anak-anak kita. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa tema kita hari ini adalah kewajiban mentarbiyah anak di atas tarbiyah Islamiyah sesuai apa yang disyariatkan. Karena memang cara mentarbiyah ini banyak. Banyak metode-metode yang bermunculan sekarang. Bahkan tidak sedikit ya cara-cara yang diadopsi dari orang-orang yang jauh bahkan dari kebenaran. Tapi diadopsi dari mereka cara-cara mentarbiyah anak yang kemudian diyakinkan bahwasannya itu adalah tarbiyah yang baik dan benar, sehingga banyak dari saudara-saudara kita tergoda untuk mengikuti jalan-jalan tersebut sampai akhirnya mereka pun mentarbiyah anak-anak mereka dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka mendidik anak atau mentarbiyah anak sesuai dengan apa yang digariskan dalam Islam, ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang tua. Karena anak itu tidak hidup sendiri, tapi anak itu dididik, ditarbiyah oleh orang tuanya. Sehingga kewajiban menjalankan tarbiyah sesuai batasan syar'i ini perlu dipelajari oleh orang tua. Jadi jangan tuntut anak-anak kita lebih, tapi kita orang tuanya yang dituntut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk landasan bagi kita semuanya.
Yang pertama tentang kesempurnaan Islam. Ini perlu disadari oleh semuanya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena memang ketentuan-ketentuannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan Allah lah yang mengetahui kondisi kita dan apa yang bisa membuat kita selamat. Maka segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat itu pada dasarnya sudah dijelaskan dalam Islam. Sampai kapan Ustaz? Sampai tegaknya hari kiamat. Apa yang dibutuhkan oleh umat terdahulu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang dibutuhkan oleh umat sekarang sudah dijelaskan oleh Islam. Apa yang dibutuhkan oleh umat yang akan datang semuanya sudah dijelaskan dalam Islam. Sehingga Islam ini adalah agama yang membawa solusi, agama yang membawa solusi bagi umat manusia. Maka siapapun dari kita yang pengen lagi cari solusi, cari di Islam. Pasti dia dapat solusinya. Karena segala macam yang dibutuhkan sama umat sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di antara yang dijelaskan dalam Islam adalah bagaimana kita mentarbiyah anak kita. Ini juga ternyata sudah dijelaskan oleh Islam. Dan sedikit ana ringkas dari apa yang ingin kami sampaikan, bahwa tarbiyah al-islamiyah, mentarbiyah anak sesuai bimbingan Islam, itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu mentarbiyah mereka dari sisi rasa. Rasa ini maksudnya amalan hati, ya. Amalan hati. Maka ada beberapa amalan hati yang perlu diwujudkan oleh orang tua dalam mentarbiyah anak mereka. Yang pertama, kasih sayang. Kasih sayang. Wallah, ini kalimat yang mungkin sering banget kita dengar, ya. Cuman nggak tahu kenapa sulit banget kita berikan ke anak-anak kita. Yaitu kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit sayang sama kamu. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di bumi siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala kita sayangi. Termasuk di dalamnya apa? Binatang sekalipun. Apalagi anak. Maka poin pertama yang perlu diberikan oleh orang tua adalah rasa. Apa rasa apa? Rasa sayang. Orang tua harus punya sifat sayang sama anaknya. Kalau ada orang tua benci sama anaknya, afwan Ustadz, memang ada. Orang tua semua pada bilang sayang sama anaknya. Tapi dari sisi kelakuan dan perbuatan banyak yang hal tersebut apa? Jauh daripada kata sayang tersebut. Ada orang tua ngunci anaknya di kamar. Ini anaknya bandel luar biasa. Sama orang tuanya dikunciin di kamar seharian. Dibuka kamarnya, dijeritin anaknya, dipukul pula dia. Kalau ditanya orang tuanya bakal bilang apa? Oh, saya gituin karena saya sayang sama dia. Ini sayang yang gak ada maknanya. Dan apa yang disampaikan ini sekali lagi bukan tudingan. Yang disampaikan adalah bahan kita merenung. Mungkin selama ini sayang kita sama anak kita kurang. Waktu dia masih kecil, sayangnya kita sama dia luar biasa. Kita lucu-lucuin dia. Makin gede, makin keras kita sama dia. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perlu kita sampaikan di sini adalah rasa kasih sayang yang perlu diberikan oleh orang tua. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau orang lain aja perlu kita sayang, cinta sama dia sebagaimana kita cinta sama diri kita sendiri, apalagi sama
sama anak kita. Dan kita sudah diberikan modal sama Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut, yaitu fitrah. Kita ini difitrahkan sama Allah, orang tua pasti sayang sama anaknya. Itu dimunculkan fitrah tersebut. Jadi yang sayang sama anak. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rifqa la yakun fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kata Rasulullah, kelemah lembutan, kasih sayang itu tidak ada kasih sayang yang terwujud pada sesuatu kecuali akan membuat sesuatu tersebut baik. Kalau dicabut kasih sayang, kelembutan darinya, pasti akan rusak hal tersebut. Termasuk di dalamnya apa? Mentarbiyah anak. Begitu kelemah lembutan ada, pasti akan bikin tarbiyah lebih mudah dan lebih baik. Tapi ketika kelembutan kasih sayang dicabut, nggak bakal ngehasilin apa-apa kecuali keburukan. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man yuhramir rifq yuhramil khaira kulluh." Atau kullah. Barang siapa yang diharamkan untuk tidak bisa berbuat lembut, maka dia telah diharamkan dari banyak kebaikan. Kasih sayang harus dua-duanya, bapak ataupun ibu, harus punya sifat kasih sayang sama anaknya. Dan ini bahan renungan buat kita semuanya, buat yang duduk di sini dan buat yang duduk di sana. Buat kita semuanya. Kita semuanya orang tua, kita butuh punya sifat sayang sama anak kita. Bahkan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan muqaddimahnya bahkan jauh-jauh sebelum kita punya anak. Kata Rasulullah tazawwajul wadudal walud. Nikahi oleh kalian perempuan yang subur, bisa punya anak banyak dan penyayang. Dan kalau kita baca banyak hal tentang kasih sayang ini, kita akan mendapati diri kita mungkin jauh dari sifat yang mulia ini, yaitu sifat sayang. Jadi setelah kita ketahui bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna, bahkan dalam mentarbiyah anak sekalipun sudah dijelaskan dalam Islam, maka perlu kita ketahui bahwa di antara poin yang Islam tekankan dalam mentarbiyah anak adalah apa? Rasa kasih sayang yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anak mereka. Setelah kasih sayang, poin selanjutnya adalah perhatian. Ini kayak kita masih berbicara dalam ranah rasa ya. Setelah rasa kasih sayang, rasa apa? Perhatian. Apa itu perhatian? Memperhatikan, memberikan mereka arahan, mengajarkan, mendidik mereka. Ini perhatian orang tua untuk anak-anak mereka. Memberikan mereka pakaian yang layak. Ini penting. Kenapa? Karena ternyata pakaian punya pengaruh besar sama terbentuknya akhlak pada anak-anak kita. Perlu orang tua taruh perhatiannya pada anak-anak mereka. Bahkan ini juga perhatian ya. Perhatian itu ditekankan dalam Islam sebelum kita menikah bahkan. Ketika laki-laki pengen cari jodoh, pengen cari istri, apa kata Rasulullah SAW? Fadfar bidatid din, taribat yadak. Cari perempuan yang baik agamanya, yang punya kesalehan perempuan tersebut. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Ini salah satu bentuk perhatian kita mencarikan ibu untuk anak-anak kita yang punya perhatian besar dari sisi agama.
Ini jauh sebelum kita punya anak, bahkan sebelum menikah, kita diperintahkan untuk mencarikan anak-anak kita nantinya ibu yang salihah. Maka kita setelah menikah, setelah punya anak, harus tetap punya perhatian sama keluarga kita. Dan juga di antara sifat atau amalan hati yang perlu kita butuhkan dalam mentarbiyah anak adalah kesabaran. Dan sabar ini ya Allah, S-A-B-A-R, ngelakuinnya setengah mati. Perlu kita melawan hawa nafsu kita, perlu kita melawan emosi kita, perlu macam-macam. Dan di sini perlu bantuan antara suami dan istri. Istri bantu suaminya, suami bantu istrinya untuk bisa kontrol emosinya. Ini di antara bentuk rasa, setelah rasa sayang, perhatian, adalah kesabaran dalam mentarbiyah anak. Ini senjata yang harus kita bawa dalam mentarbiyah anak. Yang harus kita punya semuanya. Dan sekali lagi apa yang disampaikan bukan tudingan, tapi bahan renungan untuk kita semuanya untuk bisa menjadi lebih sabar dalam mentarbiyah anak-anak kita. Karena subhanallah, anak di bawah 5 tahun ada masalahnya, di bawah 10 tahun ada masalahnya, di bawah 15 tahun ada masalahnya, remaja masih masalah. Artinya amalan mentarbiyah anak ini adalah amalan yang panjang, butuh nafas panjang kita dalam mentarbiyah anak. Dan sebagaimana disampaikan ya, sabar itu susah. Kata Rasulullah, as-sabru diya, sabar itu cahaya. Dia itu cahaya yang panas, cahaya yang punya sifat panas. Artinya dia mulia tapi sulit dilakukan. Butuh kegigihan dan kesungguh-sungguhan untuk bisa sabar mentarbiyah anak-anak kita. Nah, selain rasa, kita juga dituntut melakukan beberapa poin dari sisi perbuatan. Tadi kita sebutkan beberapa poin dari sisi rasa ya, dari amalan hati. Rasa kasih sayang, perhatian, kesabaran. Nah, sekarang kita masuk dari sisi perbuatan. Dalam mentarbiyah anak, kita tidak bisa mengandalkan hati kita saja, tapi harus juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi qudwah yang baik. Qudwah. Dan pemberian qudwah ini perkara yang akan bisa membuat kita sangat mudah dalam mentarbiyah anak. Dan la haula wala quwata illa billah, butuhnya kita terhadap poin ini luar biasa. Qudwah. Bahkan kita nggak usah ngomongin anak kita aja, terkadang mereka cuma lihat kita aja dapat kebaikan. Harus kita jadi apa? Jadi qudwah. Mereka lihat kita sholat, mereka lihat kita ngaji, mereka lihat kita lembut juga sama mereka. Nanti mereka lembut sama kita. Kalau kita pengen kasar-kasaran sama anak, anak ini kuat. Anak itu kuat. Kasar-kasaran maksudnya mau berani dia. Tapi apa itu yang kita harapkan? Enggak. Maka qudwah ini kunci besar dalam tarbiyah. Qudwah. Termasuk perbuatan yang juga diperhatikan oleh orang tua mencari bi'ah yang baik untuk anak-anak kita. Bi'ah itu lingkungan. Karena yang ngontrak rumah siapa? Kita. Yang cari lingkungan kita. Ya pastinya kita punya pertimbangan juga menyesuaikan kondisi ekonomi kita ya. Tapi di antara yang perlu kita perhatikan, di antara sebab-sebab yang membuat kita memilih lingkungan yang baik bukan cuma murah,
Tapi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut orang-orang baik. Orang Arab mengatakan apa? Al-jar qabla dar. Al-jar qabla dar. Kalau pengen pindah, lihat dulu tetangganya, baru lihat rumahnya. Jangan lihat rumahnya, wah bagus, murah harganya ini. Tetangga, orang mau kayak gimana terserah lah, nasi-nasi. Nanti ujung-ujungnya anak kita besar main sama tetangga, kalau buruk anaknya, buruk anak kita. Maka pilihkan bi'ah yang baik. Ini salah satu perbuatan yang diharapkan dilakukan oleh orang tua. Karena anak itu nggak bisa pilih teman. Anak nggak bisa pilih lingkungan. Yang pilihkan teman dan lingkungan untuk mereka siapa? Kita. Maka pilihkan mereka lingkungan dan sahabat-sahabat yang baik. Nah, dilihat lingkungannya, terdengar azan apa enggak, anak-anak di lingkungan tersebut seperti apa. Ini perlu kita lihat. Perlu kita lihat untuk kita membentuk dan bertanggung jawab untuk lingkungan dan pertemanan anak-anak kita. Ustadz, afwan, sekarang anak udah terlanjur ada di lingkungan tersebut, buat pindah susah setengah mati. Gimana? Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk protek mereka terhadap anak-anak mereka. Bentuk perlindungan orang tua terhadap anak-anak mereka. Nah, dan juga di antara perbuatan yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah berdoa. Doa. Ada satu zikir yang sangat menggambarkan poin ini, yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sekolahin anak kita di sekolah yang bagus, kita udah berusaha semampu kita, kalau kita tidak bersandar kepada Allah dan tidak memohon kepada Allah untuk kesolehan anak kita, bisa terjatuh mereka, anak-anak kita ini dalam keburukan. Bisa gagal kita dalam tarbiyah kita. Dan kalau itu yang dilakukan, nyesal kita. Bisa-bisa nggak terima takdir juga. Perasaan sekolahin udah bagus, mahal juga sekolahnya, baju udah dibeliin, dicariin teman yang baik, masih juga nggak nurut nih anak. Barangkali kita orang tuanya kurang doa. Doain anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, jadikan, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh. Minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentarbiyah juga. Angkat tangan kita. Jangan kita bersandar hanya kepada kemampuan kita, nyesel kita nantinya. Karena dunia ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Kita harus minta sama Allah yang mengatur segalanya untuk diberikan apa? Kemudahan, kesolehan. Barangkali kita meninggal muda, nasallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita gede sama siapa nanti? Yang tarbiyah mereka siapa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan untuk istri dan anak-anak kita. Mata kita cuma dua, pantauan kita terbatas. Semakin gede, semakin luas jangkauan main anak kita. Kita nggak bisa terus pantau 24 jam anak kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi pasti terbatas. Maka minta kemudahan untuk hal tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dari apa yang harus dilakukan dari sisi perbuatan adalah belajar. Orang tua harus belajar. Kita ini baru sekarang yang punya anak. Sebelumnya kita nggak punya anak, ya kan? Kita sebelum menikah kita nggak punya anak, terus menikah kita punya anak. Itu hal yang baru buat kita. Dan Islam punya ketentuan-ketentuan yang berlaku di sana dalam mentarbiyah anak. Kita perlu belajar. Nggak bisa asal tebak. Oh, ini kayak gini nih, ini kayak gini nih. Belajar bagaimana mentarbiyah anak yang baik dan benar. Belajar. Ini yang menjadikan kita wajib mentarbiyah anak kita di atas batasan-batasan syar'i.
Karena sekarang sebagaimana yang tadi disampaikan ya, sekarang ini banyak sekali metode-metode atau cara-cara yang diadopsi dari orang-orang kafir dalam mentarbiyah anak-anak. Sehingga ini menjadi poin selanjutnya bagi kita dari sisi perbuatan yang harus dilakukan oleh orang tua apa? Menjauhkan anak kita dari tarbiyah rusak yang berasal dari barat. Karena memang orang kafir ternyata bukan hanya melontarkan rudal-rudal mereka ke arah kaum muslimin. Orang-orang kafir bukan hanya menembakkan peluru-pelurunya ke arah kita. Ternyata mereka juga melontarkan syubhat-syubhat. Kerancuan-kerancuan, pemikiran-pemikiran yang keliru dikasih kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin ragu terhadap agamanya sendiri, bayangin. Sehingga yang meninggalkan Islam adalah kaum muslimin itu sendiri. Bahkan yang meragukan ajaran Islam siapa? Kaum muslimin itu sendiri. Sampai kita pernah dengar ya, ada satu orang bilang, dan ini perkataannya benar juga. Dia bilang apa? Saya nggak yakin ini Indonesia. Kalau dikasih kesempatan voting misalnya ya, siapa yang pengen Islam di atas rukun Islam, di atas ajaran Islam, di atas syariat Islam? Sama siapa yang nggak setuju kalau syariat Islam jadi landasan di Indonesia? Insya Allah yang paling banyak apa? Yang nggak setuju. Kenapa? Takut mereka, Islam keras, Islam. Ini kejahilan kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri. Hasil siapa? Hasil musuh-musuh Islam yang mereka lontarkan kepada kaum muslimin keraguan, sehingga mereka ragu terhadap agama mereka sendiri. Mereka tinggalkan cara mentarbiyah anak mereka dari sisi Islam, yang diambil cara-cara barat yang jauh dari petunjuk yang benar. Di antara kerusakan tarbiyah yang diadopsi oleh banyak kaum muslimin dari orang barat adalah kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan bersikap. Kebebasan yang berlebih-lebihan, kebebasan yang keluar dari batas apa yang telah ditentukan oleh Islam. Ini kebebasan sampai ada keluarga bilang apa? Oh, di keluarga kita alhamdulillah bebas, toleransi besar luar biasa. Anaknya ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang terserah, nafsi-nafsi. Ambil keputusannya sendiri, kamu sudah besar. Kamu sudah bisa mikir, ambil jalanmu sendiri. Ini kebebasan yang apa? Yang berlebihan. Kebebasan yang tidak pernah datang dalam Islam. Atau kebebasan memilih apa? Kalau sekarang memilih gender mereka sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Atau bahkan sampai dipidanakan. Kalau di negara luar sebagiannya sudah diberlakukan. Bahkan nggak boleh kita mengingkari orang-orang yang mengambil jalan-jalan yang merubah gender mereka. Tidak boleh diingkari hal tersebut. Terus disebarkan lagi syubhat-syubhat kalau perempuan itu harusnya kayak laki-laki. Dibikin setara. Perempuan juga harus sukses dengan embel-embel seperti itu. Karena memang racun ini kalau pengen dikasihin ke orang harus dibalut dengan apa? Dengan madu. Kalau kita kasih racun ke orang nggak ada yang mau. Tapi kalau dikasih madu, dikasih merek, dikasih cap, dikasih 50.000 amplopin racunnya, banyak yang mau nanti. Maka mereka akan menampakkan racun-racun ini dengan apa? Dengan perkara-perkara yang seakan-akan masuk akal. Kenapa perempuan dikurung, disuruh tutup badannya, nggak boleh terlihat kerudungnya, sampai akhirnya kaum muslimin menganggap apa? Menganggap Islam menekan perempuan, menganggap kerudung, menutup aurat ini adalah cara yang mengekang perempuan. Ini kan keliru. Ini cara-cara kita yang salah dalam
berbuat, yaitu mengadopsi mereka dari sisi tarbiyah anak-anak kita. Atau diantaranya apa? Yang mereka suka gaungkan, badan ini milik kita. Badan ini milik kita. Sehingga terserah bagi mereka pengen apakan badan ini. Mau ditato, mau dirubah jadi perempuan padahal laki-laki, laki-laki dirubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini terserah mereka. Kenapa? Karena mereka punya konsep badan itu punya mereka. Padahal kaum muslimin kita ini enggak demikian. Badan kita milik siapa? Milik Allah, yang kita perlu bertanggung jawab dan berjalan di atas ketentuan yang Allah telah tentukan. Enggak enak sekepala kita sendiri. Nah, konsep-konsep seperti ini perlu kita tekankan pada keluarga kita. Kalau kita jalankan apa yang ditetapkan oleh Islam, luar biasa. Wallah, luar biasa. Ini solusi hidup Islam. Nah, tarbiyah Islamiyah, orang-orang dalam mentarbiyah anak mereka dengan tarbiyah Islamiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang lalai. Dia tahu Islam itu solusi, Islam itu kebaikan, tapi dia lalai dalam mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islamiyah. Dia bilang, udahlah ini aja gak apa-apalah. Disekolahin anaknya di sekolah international school. Akhirnya apa yang terjadi? Kelas 6 SD, doa makan aja gak tahu. Ini orang yang melalaikan apa? Tarbiyah Islamiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berlebih-lebihan keluar dari batas yang telah dibenarkan dalam Islam. Jadi pengen mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, tapi dia melihat ajaran Islam ini kurang greget. Akhirnya ditambah dengan gregetnya dia. Akhirnya ghulu, melampaui batas. Akhirnya si anaknya bukan jadi baik, malah apa? Mental. Dia kira keras sama anak itu adalah apa? Kebaikan. Dianggap Islam ini kurang greget ajarannya, sehingga ditambah dengan greget dia, sehingga akhirnya ghulu dia. Berlebihan. Anak umur 7 tahun dipaksa buat sholat, kalau enggak dipukul sama bapaknya. Ini berlebihan apa enggak? Berlebihan. Dan orang yang ketiga adalah orang yang tidak lalai, tidak juga berlebihan. Tengah-tengah dia. Apa itu tengah-tengah? Berjalan di atas jalan yang sudah ditentukan sesuai maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perlu kita tekankan sekali lagi, perlu kita belajar. Apa yang kita pelajari? Cara-cara mendidik anak secara Islami. Secara apa? Secara Islami. Bukan dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan ya, cara-cara yang diadopsi dari orang-orang kafir misalnya, cara-cara yang bertentangan dengan Islam, cara-cara yang diadopsi oleh kaum muslimin dari mereka, yang sebenarnya kita kaum muslimin sangat tidak butuh dengan cara-cara tersebut. Tapi tidak mengapa kalau misalnya ada strategi-strategi yang tidak bertentangan dengan Islam, untuk diambil strategi tersebut nggak masalah. Nggak masalah. Selagi tidak bertentangan dengan Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Islam sudah sangat amat cukup sekali memberikan kita bekal dalam mentarbiyah anak-anak kita. Maka apa yang disampaikan ini semoga bisa menggugah semangat kita kembali dalam mentarbiyah anak-anak kita. Sedikit kita mengulang apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, kewajiban mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, karena itulah solusi dari hidup kita dalam mentarbiyah anak-anak kita, yaitu kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentukan dalam mentarbiyah anak. Kita akan dapatkan solusi kita di sana. Yang kedua, memperbaiki perbuatan kita. Pertama, perbuatan rasa kita, perbuatan hati kita.
yaitu dengan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, memberikan perhatian kepada mereka, memberikan pengajaran, pendidikan, arahan kepada anak-anak kita, memberikan perhatian kepada pakaian mereka juga. Dan dari sisi perbuatan amaliyah adalah menjadi qudwah yang baik untuk mereka, mencari bi'ah yang baik untuk mereka, mendoakan mereka, dan belajar. Ini belajar, ini penting luar biasa. Belajar. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena manusia ini enggak dilahirkan dengan kondisi sudah berilmu. Dia dilahirkan bodoh, harus berilmu untuk bisa tahu. Maka belajar. Belajar. Istri belajar, suami belajar. Dan saling ta'awun antara suami sama istri untuk memberikan kasih sayang dan juga kesabaran. Dan juga di antara yang perlu dilakukan adalah berdoa dan menjauhi anak-anak kita dari tarbiyah rusak yang berasal dari barat yang bisa mempengaruhi anak-anak kita. Di antara yang paling berat ini nih, handphone. Dulu TV itu TV aja dulu nih sama para ulama dibahas sudah. Fitnahnya banyak, syahwat, syubuhat. TV, apalagi dengan siaran-siaran yang ada ya. Ya kalau di Indonesia, kalau orang Islam yang tinggal di negeri barat, TV-nya bagaimana coba? Subhanallah, abis TV datang ini nih. Aksesnya terbuka, lebarnya, luasnya luar biasa. Kalau sampai anak bisa akses, wallahu ta'ala a'lam bisawab apa yang dibuka. Dan apalagi kalau orang tua yang gaptek ya. Orang tuanya gaptek, anaknya jago. Nah loh, nggak bisa mantau dia. Akhirnya itu anak udah jalan sendiri dia. Ini Allahu Akbar. Ini bisa kemana-mana nih. Orang bisa keliling dunia di atas kasurnya dengan handphone dia. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita dari fitnah-fitnah yang ada sekarang dan apa yang akan datang, yang tidak kita ketahui sekuat apa fitnahnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Dan kami ulang sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ini bukanlah tudingan, tapi yang disampaikan adalah bahan renungan, pertimbangan untuk kita memperbaiki tarbiyah anak-anak kita, memperbaiki rasa kita, memperbaiki perbuatan kita, yang dengan usaha-usaha kita tersebut Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mentarbiyah anak-anak kita. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhal. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini afwan sebelumnya, mungkin lebih baik ditulis ya. Karena subhanallah ini suara kipas angin lumayan agak gede. Jadi nggak kedengeran suaranya, khawatir nanti salah paham untuk pertanyaannya. Mungkin kalau ditulis akan lebih jelas. Barakallahu fikum. Lewat WhatsApp boleh disampaikan ke ustazah yang ada di belakang. Nah, sambil menunggu pertanyaan di belakang, kita jawab sebagian pertanyaan dari kajian yang lalu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan orang tua jika anak yang sudah terlihat lalai, mengingat mendidik anak jika gagal tidak bisa diulang kembali? Jazakallahu khairan. Nah, amalan tarbiyah ini amalan yang panjang. Sebagaimana yang kita sebutkan, perlu nafas panjang. Yang artinya anak itu kalau dibilangin sekali nggak terus jadi anak soleh, nurut jadi malaikat, enggak.
Artinya namanya anak-anak perlu apa? Pengulangan, perlu penguatan lagi, perlu pemahaman ulang, dipahamin lagi. Memang harus berkali-kali. Harus dipolakan dalam rumah sampai terbentuk akhirnya akhlak yang soleh dan lain sebagainya. Maka ketika anak lalai, maka jangan bosan-bosan untuk terus memberikan kita kasih tahu lagi anaknya. Boleh mungkin dikolaborasi sama istri juga, sama suami untuk mencarikan mereka cara yang baik dan tepat. Ini perlu diusahakan kembali, tapi jangan khawatir anak udah dibilangin terus dia lalai lagi. Ini sangat normal sekali anak seperti itu. Ini juga penting ya untuk kita taruh kemakluman kita. Jangan kita anggap anak kecil itu kayak anak besar. Udah dibilangin nggak nurut. Ya dia apa? Ya dia anak kecil. Ya dia anak kecil. Emang kadang harus 12 kali, 15 kali, 43 kali dan lain sebagainya. Yang kita harapkan insya Allah nanti lama-lama terbentuk dan terpola dalam hidupnya. Wallahu taala alam shawab. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga alhamdulillah hadir di antara kita Ustaz Hendra ya. Nanti mungkin beliau di kesempatan beliau bisa menambahkan. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana cara mentarbiyah anak agar dengan sendirinya rajin sholat? Autopilot maksudnya. Nah, pencet sampai langsung. Nah, agar dengan sendirinya rajin sholat, tidak banyak-banyak diingatkan terus. Anaknya kelas 2 sampai kelas 4 SD. Nah, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, perlu dijelaskan sebelum diajarkan sholat, dijelaskan tentang sholat itu sendiri. Kenapa sih kita harus sholat? Mungkin kita pernah sebut sebelumnya ya. Kayak di antara yang perlu kita sebutkan apa? Kalau dikasih sama orang permen bilang apa? Makasih. Ini anak-anak pada bisa nih. Kalau dikasih hadiah sama saudara bilang apa? Terima kasih. Nah, Allah ini bukan cuma kasih kita satu hadiah. Allah bukan cuma kasih kita permen. Allah kasih kita banyak permen. Allah kasih kita banyak kebaikan. Maka bukan cuma terima kasih aja. Kita harus banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuknya apa? Bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi juga melakukan bentuk syukur tersebut dengan ibadah. Masa udah dikasih ini, dikasih itu sama Allah nggak mau sholat? Makanya kita sholat. Ini perlu dipahamkan untuk anak kita. Kedua apa? Kedua diajarkan dan dibikin cinta sama sholat. Dibikin cinta sama sholat. Rasulullah SAW itu sujud dinaikin sama cucunya. Rasulullah SAW tahan sujudnya nggak bangkit-bangkit. Itu diantara faedahnya apa? Cucunya nggak melihat sholat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Cucunya melihat sholat itu apa? Ya udah, bukan sesuatu yang dibenci. Toh Rasulullah di sholatnya pun tetap bisa diajak main. Maksudnya bukan diajak main, maksudnya bisa tetap dia bermain dengan kakeknya. Ini penting untuk kita wujudkan pada anak kita bahwasannya sholat itu enak. Habis sholat, alhamdulillah ya udah sholat ya. Lega banget udah sholat. Itu nempel di anak loh. Kita bawa anak ke masjid nih, pulangnya kita bilang alhamdulillah ya udah sholat ya. Lega banget hati. Wah, ini Allah mungkin senang sama kita, mudah-mudahan kita dapat pahalanya ya. Itu anak digituin itu senang. Sehingga dia apa? Suka sama sholat. Dan tentunya selain itu kita memperlihatkan sholat, ngajak, dan juga pilihkan sekolah-sekolah anak kita yang sekolah tersebut adalah sekolah Islam. Agar bisa diajarkan masalah sholat terkait ketika anak, terlebih ketika anak sudah masuk SD. Karena SD kurang lebih 7 tahun ke atas ya. 7 tahun, nah itu kalau di sekolah negeri khawatir kita dapat kurang. Dan effort orang tua harus keras di situ dalam mengajarkan sholat pada anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana peran orang tua untuk anak laki-laki yang sudah berumur 19 tahun? Kadang masih merasa mereka itu kecil. Dan mereka protes kenapa diperlakukan seperti anak kecil. Kadang
kitanya juga kurang sadar melakukan hal tersebut. Nah ini juga ya, orang tua harus ngeh pertumbuhan anak. Jadi anak sekarang umur berapa, anak mau baligh, prabaligh. Itu kalau kita nggak pernah siap-siap, kita kaget nanti, terlebih anak perempuan. Ya Allah, udah baligh. Kita nggak kerasa anak kita, udah haid. Dikabarin sama istri misalnya. Kita suami dikabarin sama istri, anak kita udah haid. Kita kaget, ya Allah, udah haid. Nah ini proses pertumbuhan anak ini perlu disadari oleh orang tua. Anak naik kelas, nah ini gimana nih? Nah anak udah mulai besar nih, kita harus mulai berikan apa yang perlu mereka ketahui untuk masuk ke umur baligh misalnya. Nah proses-proses ini perlu disadari sehingga bisa diikuti fasenya dengan baik dan benar. Itu perlu disadari oleh orang tua, dan orang tua perlu tahu apa saja yang harus dilakukan di fase-fase tersebut. Umur 19 ini besar ya. Umur 19 itu besar dan sudah dipastikan balighnya. Karena dari sisi umur baligh itu berapa? 15 tahun. Dari sisi umur baligh, walaupun ada sebab-sebab baligh atau ciri-ciri baligh yang lainnya. Tapi dari sisi umur 15 kurang lebih. 19 sudah baligh. Kalau ini perempuan udah barangkali udah siap nikah juga. Nah, kalau ini laki-laki maka perlu dibantu kedewasaannya. Karena kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, orang-orang umur 19 tahun ini udah punya kiprah yang luar biasa dalam Islam. Sudah bisa memberikan manfaat besar pada kaum muslimin. Udah bisa jadi laki-laki, dan itu orang tua jangan terlalu mainkan perasaannya. Walaupun anak itu di mata orang tua selalu kecil ya, walaupun kita udah jenggotan kadang-kadang nih, ketemu orang tua gitu si kecil lah. Nah itu ada pada diri orang tua, tapi jangan sampai merubah atau bahkan merusak, bukan hanya merusak sifat anak kita. Akhirnya kurang mandiri misalnya, atau masih berpikir dia masih kecil, tanggung jawabnya kurang, mandirinya kurang. Akhirnya banyak hal yang perlu didapatkan, akhirnya tidak didapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apalagi laki-laki perlu dibangun keberaniannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan dari Ibu Ratu. Nah. Pertanyaan Ibu Ratu, tapi ada salah satu anak di lingkungan yang kalau tantrum tuh sampai suaranya kencang dan mengganggu lingkungan tetangga. Ketika diingatkan oleh orang tuanya malah melawan, jadi udah oke sama bapaknya. Nah ini Ibu Ratu nanya, baiknya saya menasihati siapa, bapaknya atau anaknya? Baiknya saya menasihati siapa, menasihati anaknya atau bapaknya? Karena itu udah banyak keluhan dari warga sini ketika anak tantrum jerit-jerit, jadi lingkungan terganggu. ada anak kecil tantrum, anak yang jerit-jerit, lingkungan terganggu, maka Ibu RT jazakallahu khairan, udah gede lah, ngasih bawahnya. Kalau tantrum dia ngasih bawahnya. Nah, mungkin sebagai langkah awal mungkin lebih bijak ya, wallahu taala alam, lebih bijak kalau kita bilangin bapaknya dulu pertama. Karena mungkin bapaknya, orang tuanya ya lebih tahu kondisi anaknya dan lebih bisa mengkondisikan anak tersebut. Maka sebagai langkah awal, wallahu taala alam shawab, mungkin bisa diambil dari sisi panggil orang tuanya dengan mengatasnamakan tetangga-tetangga yang lain, kami mewakili untuk mungkin bisa lebih dikondisikan anaknya, karena ada sebagian tetangga yang terganggu, untuk menjaga hubungan para tetangga, masyarakat agar tetap kondusif, mungkin bisa dibilangin anaknya. Nanti insya Allah orang tua akan sangat berusaha ya. Nah, emang masalah-masalah seperti ini banyak sudut yang perlu dilihat. Mungkin sekali lagi, mungkin akan bisa lebih bijak kalau kita
ajak ngomong bapaknya, orang tuanya, dan kita dari sisi warga mungkin bisa bantu juga kalau bapaknya memang butuh bantuan misalnya. Dan jangan lewatkan musyawarah. Musyawarah dengan orang-orang dan tokoh-tokoh setempat yang bijak. Karena musyawarah ini punya apa? Punya efek luar biasa juga. Kita sampaikan ke warga-warga untuk tetap tenang, jangan gegabah ambil sikap individu sendiri, jangan. Tapi musyawarah sama yang lainnya, kita panggil beberapa tokoh yang memang punya pengaruh di sana untuk memberikan solusi-solusi tersebut. Karena perkara-perkara seperti ini perlu dan banyak hal yang perlu dilihat dari sudut-sudut yang banyak. Karena kita khawatir juga anak tersebut punya efek-efek buruk untuk anak-anak sekitar dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Menurut kami dari info yang singkat ini, mungkin pertama bisa diajak ngomong orang tuanya, dan hendaknya kita orang yang punya pengaruh di daerah tersebut musyawarah dengan orang-orang yang punya kebijaksanaan untuk bisa keluar satu kesimpulan yang bijak. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang tua tersebut untuk mendidik anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan, ketenangan dan kebaikan pada anak tersebut, memberikan anak tersebut hidayah, menjadikan anak tersebut anak yang bisa berjalan di atas jalan yang baik dan benar. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menggugah semangat kita dalam mentarbiyah anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.